Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, setelah kita menyelesaikan kegiatan PPG dalam jabatan, mulai dari pembelajaran mandiri, kemudian pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif, dan juga praktik pembelajaran, dan kita dinyatakan lulus untuk PPG yang ada di LMS PPG Daljab tahun 2021. Maka berikutnya itu adalah kita melakukan pendaftaran di UKM PPG. UKM PPG ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah UP atau uji pengetahuan, dan yang kedua itu adalah uji kinerja atau UKIN, yang terdiri dari UKIN pembelajaran dan juga UKIN portofolio. Jika kita sudah menyelesaikan UKIN, maka kita langkah berikutnya ini adalah yang terakhir dan juga pamungkas, dan konon kabarnya untuk nilainya itu adalah sangat penting sekali untuk kelulusan. Ini adalah kita mengikuti UP atau uji pengetahuan. Nah, sobat semuanya, setelah pada video sebelumnya saya sajikan terkait tentang jadwal penundaan pelaksanaan UP UKM PPG untuk mahasiswa PPG tahun 2021, baik itu dalam jabatan maupun prajabatan, serta untuk yang retaker. Maka pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang update terbaru terkait tentang jadwal dan juga mekanisme pelaksanaan UP UKM PPG tahun 2021 untuk angkatan 1 dan juga angkatan 2. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa surat edaran terbaru dari Kemdikbud tentang pelaksanaan UP UKM PPG tahun 2021, dikarenakan Indonesia masih menerapkan PPKM, ada yang level 5, 4, 3 dan seterusnya, maka untuk pelaksanaan UP ini adalah ditunda, teman-teman. Jadi di sini awalnya di sini adalah mulai dari 9 Agustus ditunda menjadi 23 Agustus. Kemudian untuk UP angkatan 1 ini adalah awalnya 7 sampai 8 Agustus ditunda menjadi tanggal 21 sampai 22 Agustus tahun 2021. Nah, selanjutnya teman-teman, saat ini adalah sekarang tanggal 17 Agustus tahun 2021. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat HUT RI yang ke-76 ya, sobat semuanya. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, teman-teman. Terutama kita sebagai profesi guru, ini marilah kita mengisi kemerdekaan dengan cara mendidik putra-putri kita, siswa kita menjadi anak-anak yang diharapkan seperti dalam tujuan pendidikan nasional. Oke, sobat semuanya, di sini dikarenakan untuk yang info terbaru ya, yaitu untuk pelaksanaan UP. Sekarang ini untuk PPKM ini dilanjutkan sampai tanggal 23. Padahal di sini untuk penjadwalan UP, misalkan untuk angkatan 1 ini adalah dijadwalkan tanggal 22. Ini ternyata diundur lagi, teman-teman. Dan kemudian untuk pelaksanaan UP nanti, di sini kita akan update kepada sobat-sobat semuanya. Sobat-sobat semuanya, update informasi mekanisme dan jadwal pelaksanaan UP UKM PPG tahun 2021. Nah, di sini dari pesan yang kami dapatkan dari salah satu fungsionaris pelaksana UP, ini adalah berikut hasil Zoom meeting persiapan UP angkatan 1 dan 2 tahun 2021 yang saya dapat. Demikian, ini adalah isi pesannya, teman-teman. Yaitu yang pertama, uji pengetahuan UP, uji pengetahuan atau UP untuk mahasiswa Daljab angkatan 1 dan 2 tahun 2021 ini ada perubahan, yaitu UP berbasis domisili, teman-teman. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan UP berbasis domisili ini bagaimana? Nah, ini nanti kita akan cari tahu ya, teman-teman. Nah, kemudian sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ya tentang tes antigen atau tes PCR lagi, atau sekalipun Bapak dan Ibu ini terpapar positif COVID-19 masih bisa mengikuti UP, teman-teman. Nah, ini adalah untuk yang bagian pertama. Ini kita bisa klasifikasikan menjadi sebuah kabar yang gembira, teman-teman ya, untuk kawan-kawan mahasiswa UP UKM PPG yang angkatan 1 dan 2, teman-teman. Jadi di sini nanti untuk UP itu tidak dilakukan di LPTK atau di kampus, akan tetapi di sini berbasis domisili terkait tentang
bagaimana domisili, itu adalah simak video ini sampai selesai ya. Kemudian kabar gembira yang kedua, ini adalah kita tidak perlu khawatir terkait dengan tes antigen ataupun PCR teman-teman. Nah kemudian teman-teman, untuk yang kedua, maksudnya UP berbasis domisili adalah pelaksanaan UP nanti akan dilakukan atau dikerjakan dari rumah masing-masing mahasiswa, namun tetap diawasi, tidak di LPTK terdekat. Nah ini maksudnya bagaimana teman-teman? Kalau misalkan saya, ini adalah sebenarnya pada saat melakukan pendaftaran untuk UKM PPG, baik itu UKIN dan juga UP, ini adalah rata-rata kalau dari daerah saya ini adalah ditempatkan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin itu ditempatkan di sana dikarenakan mungkin kami itu lebih dekatnya itu ke sana gitu ya. Nah di sini untuk update terbarunya, ini adalah UP nanti dilaksanakan berbasis domisili, artinya ini nanti akan dilakukan dari rumah masing-masing. Nah mungkin bagi teman-teman yang kemarin itu telah melakukan UKIN praktik pembelajaran itu kan, dan juga untuk PPL itu seperti itu teman-teman. Nah jadi kurang lebihnya adalah seperti itu. Kita jadi live streaming itu ya. Nah ini adalah sekedar bocoran yang saya dapatkan, jadi nanti tetap diawasinya itu bagaimana. Nah ini nanti kita tunggu untuk informasi selanjutnya teman-teman. Jadi yang kedua, ini adalah kita mengerjakan UP itu dari rumah masing-masing. Selanjutnya teman-teman, pelaksanaan UP akan tetap diawasi oleh pengawas tergantung home base Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan ditentukan home base-nya. Jadi misal Bapak dan Ibu berada di Jawa Barat tapi home base-nya di LPTK UPR, berarti nanti saat UP yang mengawasi Bapak Ibu berasal dari LPTK UPR. Nah demikian teman-teman. Kemudian berikutnya teman-teman, nah ini adalah untuk yang bagian ketiga, pelaksanaan UP ini masih diundur teman-teman. Jadi tidak jadi nanti untuk angkatan 1 misalkan tanggal 21 sampai tanggal 2 ini diundur. Kemudian belum ada jadwal pasti dari panitia nasional atau PANAS, sehingga baik admin dan pengelola juga masih belum tahu ya tanggal pastinya pelaksanaan ini. PANAS masih mempersiapkan juknis dan lain sebagainya, jadi belum ada kepastian gitu kan. Kemudian nanti saat pelaksanaan UP, kisaran 10 orang akan diawasi oleh pengawas. Jadi kalau 20 orang akan diawasi oleh 2 orang pengawas dan kelipatannya. Kemudian 1 minggu sebelum pelaksanaan UP akan diadakan latihan atau pelatihan pelaksanaan UP teman-teman. Diharapkan semua mahasiswa bisa mengikuti latihan terkait pengerjaan, terkait teknis pengerjaan dan kendala nantinya. Nah lengkap dan nanti dijelaskan ya saat latihan teman-teman. Kemudian terkait teknis dan lain-lain, pengelola belum bisa menyampaikan apapun karena PANAS juga masih mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan UP. Nah ini adalah untuk tagline yang terakhir. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Terkait dengan informasi lainnya, mohon ditunggu saja kabar berikutnya. Pengelola pasti akan langsung menginfokan ya apabila sudah ada informasi lanjutan. Nah selanjutnya teman-teman, terkait dengan UP yang bersifat apa ya, sistemnya adalah domisili, nanti bagaimana, apa saja yang harus kita siapkan teman-teman. Nah ini adalah kita simak dari penjelasan sebelumnya teman-teman. Jadi mungkin kita nanti perlu persiapan, namun juknisnya nanti tetap kita tunggu ya. Ini adalah sebagai gambaran, ini adalah dari persiapan yang dapat kita lakukan. Nah di sini adalah UP pertama kali dilakukan dengan full daring teman-teman pada lokasi atau rumah masing-masing ya, dengan pertimbangan PPKM sejumlah daerah. Nah di sini sambil menunggu juknis dari PANAS ini diinformasikan yaitu terkait dengan pertimbangan dan persiapan, yaitu yang pertama ini kita siapkan sinyal internet yang bagus teman-teman. Nah jadi nanti live streaming entah itu via Zoom atau Google Meet gitu kan. Kemudian listrik itu harus memadai ya, tidak rawan padam. Kemudian kondisi ruangan ujian pada saat nanti kita melaksanakan ujian itu tidak ada orang aktivitas lalu lalang gitu kan. Nah kemudian persiapan PC atau laptop untuk bisa menginstal SafeExam browser versi 24 atau versi 35 teman-teman. Kemudian persiapkan 1 HP untuk dipakai Zoom nanti live streaming ya untuk pengawas. Ini jangan sampai off selama kurang lebih 3 jam. Berikutnya, jika internet tidak memungkinkan di daerah saudara, nah di sini diperkirakan ke daerah kabupaten atau kota yang internet dan listriknya ini bisa menjamin. Semoga
semoga info ini nanti bisa mempersiapkan kita sejak dini teman-teman. Jadi kalau misalkan bagi kawan-kawan yang selama ini mengikuti PPG daring, saya rasa ini sudah sedikit punya gambaran ya. Jadi gambarannya adalah seperti kita pada saat melakukan yaitu PPL teman-teman. Jadi di sana kita siapkan perangkat semacam HP atau laptop yang kita sambungkan ke Zoom atau ke Google Meet, yang mana di sana nanti kita siapkan salah satu kawan kita sebagai admin. Pada saat nanti ada dari pihak pengawas yang ingin bergabung join dalam Meet atau Zoom kita untuk mengawasi kita secara langsung live streaming gitu, nanti akan bisa. Jadi demikianlah sobat semuanya terkait tentang mekanisme terbaru, yaitu gambaran mekanisme dan jadwal UP terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.